Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Alfitria Nugraha, serta rekan saya Rifa Noviani. Di sini kami dari kelas 23 KPA akan mempresentasikan tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pernyataan nomor 11 terkait laporan keuangan konsolidasi. Jadi, kita langsung aja ke materinya. Oke guys, jadi yang pertama di sini ada laporan keuangan konsolidasi, di mana konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Sedangkan laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Oke, di sini next ada tujuan untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintah dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum, demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan yang dimaksud. Dalam standar ini, laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus ruang lingkup laporan keuangan konsolidasi itu adalah pada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas pelaporan, termasuk laporan keuangan badan layanan umum. Laporan keuangan konsolidasian pada kementerian atau lembaga atau pemerintah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah. Nah, di sini ada penyajian laporan keuangan konsolidasi, di mana laporan keuangan konsolidasi ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal atau saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Pemerintah pusat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua kementerian negara atau lembaga kepada lembaga legislatif. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi di bawahnya kepada lembaga legislatif. Dalam standar ini, proses konsolidasian diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik atau reciprocal accounts. Namun demikian, apabila eliminasi Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau PSAP nomor 11 dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada periode laporan keuangan konsolidasi, di mana laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan operasional tahunan disajikan dengan satu periode yang lebih pendek dari 1 tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. Yang kedua, fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Manfaat laporan operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Oke. Next, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya Rifa Noviani. Saya Rifa Noviani, di sini saya akan menjelaskan entitas pelaporan. Jadi, entitas pelaporan adalah organisasi atau lembaga pemerintah yang wajib membuat laporan keuangan karena menggunakan dan mengelola uang negara atau daerah.
Entitas pelaporan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD. Artinya, kegiatan entitas tersebut menggunakan uang negara atau uang daerah atau memiliki kekayaan yang dipisahkan dari anggaran. Yang kedua, entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Jadi entitas pelaporan itu tuh dibentuk secara resmi oleh hukum, bukan organisasi swasta atau pribadi. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang dituju atau yang dipilih oleh rakyat. Yang keempat, entitas tersebut membuat pertanggungjawaban, baik langsung maupun tidak langsung, kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Selanjutnya ada entitas akuntansi. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya, yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Di sini ada Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Badan Layanan Umum atau BLU menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan di negara yang dipisahkan, termasuk dalam BLU antara lain adalah rumah sakit, universitas negeri, dan otoritas. Selanjutnya, selaku penerima anggaran belanja pemerintah, APBN atau APBD, BLU atau BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya. Yang ketiga, selaku satuan kerja pelayanan berupa badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, BLU atau BLUD adalah entitas pelaporan. Terakhir, konsolidasi laporan keuangan BLU atau BLUD pada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLU atau BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahinya. Selanjutnya, prosedur konsolidasi. Konsolidasi yang dimaksud oleh pernyataan standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Slide terakhir di sini pengungkapan dan tanggal efektif. Dalam catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing. Apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi? Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik sebagaimana disebut pada paragraf 12, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut. Dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi. Nah, pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP ini berlaku efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010.
Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian dan kurang dalam memberikan materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.